saya resmikan 5G underground smart mining di PT Freeport Indonesia. Secara resmi saya luncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden untuk melakukan pemindaian telapak tangan pada layar totem. Hadirin sekalian, dengan demikian peluncuran teknologi 5G mining telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Pedih ya memang pedih, letih jangan ditanya lagi, yang penting halal untukmu yang ku beri. Dari Pak Jokowi Dapat juga. nah dua kan Pak Erik mana Erik Thohir Pak Eman Kasus pembunuhan dan perampokan berujung mutilasi atas 4 orang warga di Mimika, Papua Tengah perlahan-lahan menjadi terang. Selain peningkatan status atas 6 prajurit TNI Angkatan Darat, saat ini 2 prajurit lainnya diduga terlibat dalam rangkaian pembunuhan berencana ini. Saat ditemui di Timika, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara transparan menyebutkan rangkaian kasus yang melibatkan prajuritnya. Untuk insiden yang menurut penyidikan kami, karena pemeriksaan sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, itu memang terbukti bukti awal, bukti permulaan sudah cukup dilakukan oleh 6 anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari Brigif 20 para raider bagian dari Kostrad, Divisi 3 Kostrad. Tetapi di samping 6 ini ada 2 lagi, persons of interest atau individu yang juga masuk dalam penyelidikan kami. Sama, dua-duanya juga oknum anggota, jadi total ada 8. Dijelaskan Andika, salah satu perwira menengah TNI Angkatan Darat kini sudah menjadi tersangka, yakni Mayor Infanteri HFD. Nah, 6 ini satu adalah perwira menengah berpangkat mayor, yaitu inisialnya adalah HFD, yang sehari-hari sebelumnya menjabat sebagai wakil sementara komandan Detasmen Markas Brigif 20 para raider Divisi 3 Kostrad. Selain perwira menengah tersebut, terdapat juga perwira pertama berpangkat kapten dengan inisial DK. Di luar 2 perwira, terdapat 4 tamtama, yakni Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. Tambahan 2 prajurit lainnya yang disebut Andika berpangkat tamtama, yakni Pratu V dan Prada Y. Sebelumnya, kasus pembunuhan sadis disertai mutilasi terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 di Jalan Budi Utomo Ujung, Mimika, Papua Tengah. Para korban dihabisi nyawanya oleh pelaku yang kemudian memotong tubuh korban. Setelah itu, potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 6 karung yang berisi batu sebagai pemberat dan dibuang di perairan Jembatan Pigapu. Identitas keempat korban yakni Irian Nirigi, Arno Lokbere, Atis Tini, dan Kelemanus Nirigi. Kalau Papua, saya kira ini kita harus lebih serius, ya. Kasus
mutilasi ini sangat serius, Bu. Ini kita dipermalukan, Bu. Ya. Jadi bukan hanya kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil pun kita mutilasi oleh tentara kita, Bu. Dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo, Bu. Oh iya, Bu. Tentara memutilasi orang sipil, Bu. Luar biasa nih, Bu. Saya usul di Komisi 1, kita harus bentuk tim khusus. Ini pelanggaran HAM, Bu. Ini saya dengar, sekarang ada gerakan kecil pelan di belahan Black Caucus, mereka membawa isu ini, Bu. Nah, ini Black Caucus ini sudah cukup terbukti. Ya. Once mereka bersatu, Eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Solomon, ya Ibu Menlu pasti akan kerepotan, apalagi jelang G20. Bu. Kita ingin sebelum G20 mudah-mudahan semuanya smooth dan kita bisa melaksanakan dengan baik dan juga hasilnya juga kita harapkan berjalan dengan baik. Saya kira sementara itu dari saya, pimpinan. Terima kasih sekali lagi. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan 10 tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua. Sebanyak 9 orang telah ditangkap dan 1 orang lagi berinisial RY masih dalam pengejaran. Dari 9 tersangka, 6 oknum anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Brigif 20 Jaya Keramo ditahan di Subdenpom 18 Cenderawasih Mimika. 2 orang diantaranya berpangkat perwira pertama dan perwira menengah, sementara 3 warga sipil yang menjadi tersangka ditahan di Polres Mimika. Identitas ke-6 anggota TNI Angkatan Darat masing-masingnya berinisial Mayor Infantri HFD, Kapten DK, Pratu PR, Pratu ROM, Pratu RAS dan Pratu RP, sedangkan identitas ketiga warga sipil yang telah diamankan di Polres Mimika berinisial APL, DU dan RF. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, ke-6 tersangka pembunuhan 4 warga di Kabupaten Mimika. Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom 17 C Mimika terhitung mulai hari Senin tanggal 29 Agustus sampai 17 September 2022, kata Tatang, Selasa, 30 Agustus 2022. Diketahui, dari hasil pemeriksaan terungkap motif pembunuhan sadis ini murni kasus perampokan. Modus yang digunakan para pelaku yakni melakukan rekayasa jual beli senjata api dengan nilai 250 juta. Selanjutnya para korban dibunuh dengan keji. Tak hanya membunuh korban dengan sadis, para pelaku menghabisi nyawa mereka kemudian dimutilasi dan dimasukkan ke dalam 6 karung. Setelah itu mayatnya dibuang ke sungai, mobil yang digunakan para korban dibakar para pelaku untuk menghilangkan jejak. Yesus meminta bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari